Kisah tentang Raja Bayangan masih menyisakan misteri. Saat dunia runtuh, sang putra bayangan membangkitkan kekuatan yang tersegel dan petualangan barunya kini dimulai. Sung Suho, putra dari sang Shadow Monarch Sung Jinwoo, terlahir dengan warisan kekuatan dari Shadow Monarch. Suho kecil bisa berinteraksi dengan para prajurit bayangan. Sung Jinwoo lalu menyegel kekuatan Suho dan pergi mengelana ke celah dimensi. Suho beranjak remaja. Aku pernah bermimpi, mimpi yang seperti belajar di dalam game. Di sana aku bertarung, naik level, bertarung lagi dan terus bertarung. Dan identitas sebenarnya dari bos terakhir yang aku hadapi di sana adalah ayah. Di sebuah dimensi bernama Outer God. Sejak zaman kuno, makhluk-makhluk agung telah menciptakan banyak sekali alam semesta. Mereka disebut absolut. Mereka terbenam dalam mengejar keabadian melalui penciptaan tanpa akhir. Dalam proses itu banyak bahan, jiwa dan hukum lahir. Namun absolut yang merasakan kebosanan yang tidak terhindarkan dalam siklus tak terbatas ini menemukan bentuk hiburan. Dan itu adalah menyaksikan perang ciptaan mereka. Bagi para absolut, perang destruktif ciptaan mereka sangatlah menyenangkan untuk ditonton. Berbagai macam ciptaan mereka harus bertempur dan mati di perang tanpa akhir. Semua itu harus dilakukan untuk menghilangkan rasa bosan para absolut. Kemudian sebuah insiden di mana salah satu absolut yang sedang menyaksikan perang abadi ini dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Absolut lainnya dari berbagai macam dimensi mulai berbondong-bondong menyaksikan dunia yang sudah tanpa tuan ini. Kematian kaum mereka disebabkan oleh salah satu ciptaan mereka sendiri. Tapi para absolut tidak mempedulikan itu dan terfokus pada satu hal. Kekuatan tak bertuan ini akan menjadi hak bagi orang pertama yang bisa mengambilnya. Cerita dimulai di suatu sekolah menengah atas di hari kelulusan para siswa. Remaja laki-laki bernama Sung Suho yang tak lain adalah putra dari Sung Jinwoo dan Cha Hae-in. Hari itu bersama teman-temannya lulus dari sekolah. Suho bilang, aku diterima masuk ke Universitas Seni Hanguk. Temannya meledek. Tidak mungkin orang sekasar dirimu bisa diterima di Universitas Seni. Satu temannya gagal tes. Sialan, aku harus mengulang ujiannya lagi. Suho tertawa di depan teman-temannya. Akhirnya aku terbebas dari neraka ini. Tak lama seseorang datang menghampiri. Selamat Sung Suho, kau berhasil diterima di Universitas Seni. Aku tidak menyangka kau punya bakat seperti itu. Sejak kapan kau suka menggambar? Suho menengok dan bilang, lagi-lagi kau Kim Seong Cheol. Sialan, aku bukan Kim Seong Cheol, tapi aku Lee Eun Cheol. Karena dirimu rencanaku untuk menguasai SMA ini rusak total. Suho menjawab, tapi berkat itu kau bisa lulus. Teman-temannya sudah tak heran melihat mereka bertengkar. Lagi-lagi mereka cari gara-gara. Kenapa dia berbuat onar begini saat masa wisuda? Kenapa juga Eun Cheol merundung orang yang berusaha keras untuk tetap positif meski telah kehilangan kedua orang tuanya? Kemudian tanpa sebab yang jelas, Lee Eun Cheol memberi pukulan. Suho dengan refleksnya bisa menghindar dan balik menyerang dengan tendangan lutut yang tepat mengenai kepala. Suho bilang, bisakah kau diam sampai masa wisuda? Tapi di sana Suho merasa ada yang aneh. Tunggu, siapa kau sebenarnya? Eun Cheol mengeluarkan sebuah energi dari kepalan tangannya. Ia memberi pukulan. Suho dengan cepat menghindar. Pukulan Eun Cheol menghancurkan loker yang terbuat dari besi. Di sana Eun Cheol mengalami awakening. Mendadak ia heran sendiri. Apa ini? Cerita berlanjut 2 tahun kemudian. Sung Suho kini menjadi mahasiswa tahun kedua. Waktu itu ia berjalan santai di tengah perkotaan menuju kampusnya. Sesampainya di dekat kampus, Suho melihat sebuah gate yang muncul. Di sana petugas asosiasi sudah menjaga.
Mereka berkata, semua kelas di gedung utama akan dipindahkan ke gedung samping. Mohon pergi ke sana. Para hunter sekarang berada di dalam gate untuk raid. Petugas dari asosiasi bertanya, sudah berapa lama para hunter itu masuk? Sekarang sudah 8 jam. Penjaga gate menjawab, berdasarkan evaluasi gate ini adalah rank D. Seharusnya mereka akan selesai sebentar lagi. Petugas lain teriak, semuanya mundur. Jika kalian bukan seorang hunter, ini bisa berbahaya. Suho kemudian beranjak pergi. Sejenak ia berpikir, gate lain lagi. 3 tahun yang lalu, gate mulai muncul di seluruh dunia, menyebabkan perubahan besar. Gate adalah portal yang terhubung dengan dungeon, dan setelah waktu tertentu, monster di dalam dungeon muncul mengancam orang-orang. Untuk melawan ini, manusia juga mulai berubah. Individu khusus yang bisa mengendalikan magic yang dikenal sebagai awaken bermunculan. Di dunia yang mulai berubah ini, kekacauan diperkirakan akan bertahan lama, tapi semua itu bisa dinetralisir dengan cepat oleh seorang awaken yang disebut sebagai hunter. Mereka diorganisir oleh seseorang bernama Wo Jinche. Ia membentuk asosiasi hunter yang mengumpulkan para awaken. Dan mulai saat itu, profesi hunter adalah menyelesaikan kekacauan dengan cepat. Sekarang orang-orang dibagi menjadi awaken hunter dan non-awaken, dan aku masuk dalam non-awaken. Setelah itu Suho masuk ke dalam kelasnya. Ia belajar seperti biasa. Waktu itu ia sedang melukis. Suho berusaha tak mempedulikan gate, tapi ia masih terus kepikiran. Tanpa disadari Suho melukis Beru. Suho terus berpikir, di saat sebagian orang harus bekerja layaknya semut untuk mendapatkan hadiah yang setimpal, maka sebagian lainnya bisa mendapatkan hadiah itu dengan cepat. Di sistem itu, para semut sadar akan batas mereka. Tidak peduli seberapa keras usaha non-awaken, mereka tidak bisa menutup celah dengan seorang hunter rank E. Suho terus melukis tanpa ia sadari. Suho juga teringat saat ia kalah dengan Encheol yang sudah awaken. Kalau hunter tidak menahan gate yang ada, maka dunia akan hancur. Dengan kata lain, non-awakener tidak bisa bertahan hidup tanpa awakener. Tapi awakener bisa bertahan meski non-awakener terbantai habis. Begitu juga alasan aku bersyukur pada para hunter. Berkat mereka, non-awakener sepertiku bisa hidup dengan damai. Tapi di waktu yang sama ada perasaan mencekam. Aku penasaran apakah aku terlalu terbiasa tidak memiliki apapun. Orang tuaku yang menghilang, keselamatanku yang bergantung pada orang lain. Hari-hari di mana rasanya seperti aku bisa mencapai apapun. Saat apa yang kumiliki hilang, dan kekosongan itu diisi dengan rasa ketidakberdayaan. Ibu sering bilang kalau aku mirip ayah. Ayah bisa melalui situasi yang dipenuhi rasa tidak berdaya itu. Terdengar suara dari belakang. Suho. Suho kaget dan menengok, tapi ternyata itu adalah asisten pengajar. Hari ini kau sangat fokus. Apa yang kau gambar sampai seserius itu? Suho menjawab, aku hanya menggambar yang terlintas di benakku. Tunggu Suho, apa itu semut? Tapi cukup kreatif bagi seekor semut. Di sana Suho tanpa sadar melukis Beru dengan sempurna. Suho bingung sendiri. Astaga, kenapa aku menggambar hal semacam ini? Sementara itu, kondisi gate di dekat kampus Suho. Terlihat sekelompok hunter keluar dari dalam gate. Sepertinya mereka berhasil melakukan raid. Petugas gate mendekat. Kerja bagus Kim Jong-soo. Apa raid dungeon-nya berhasil? Jong-soo menjawab, ada beberapa informasi yang harus dilaporkan ke asosiasi hunter. Kami menemukan beast jenis baru. Bentuknya seperti manusia yang menyemburkan api biru dari mulut dan matanya. Dia menyerang dengan cakar dan taringnya, tapi kemampuan membunuhnya sangat rendah. Kami termasuk yang terkena serangan cakarnya, tapi itu bukan masalah. Yang pasti beast itu tidak pernah kita temukan sejak gate muncul. Petugas menjawab, syukurlah jika bisnya tidak berbahaya. Kalau begitu mari tulis laporan singkat mengenai raid kali ini. Tapi tiba-tiba luka cakaran di lengan Jong-soo bereaksi. Jong-soo kesadarannya terganggu. Hunter Kim Jong-soo, apa kau baik-baik saja?
Dan kemudian Jongsu sorot matanya berubah. Ia melahap petugas tersebut. Jongsu kini berubah menjadi Beast. Seorang hunter menyadari sesuatu. Api biru itu berasal dari Beast di dalam dungeon. Kericuhan mulai terjadi. Semua orang panik berlarian. Orang-orang yang terkena cakarannya semuanya berubah menjadi Beast. Suho dan teman-temannya melihat kericuhan. Apa yang terjadi? Suho mendadak heran. Apa ini? Kenapa orang-orang saling menyerang satu sama lain? Mata mereka juga bersinar biru. Itu sepertinya Beast. Seseorang bilang, apa mungkin ini Dungeon Break? Suho teriak, apa yang kalian lakukan? Cepat lari. Seorang menjawab, tidak, kita harus tetap di sini sambil menunggu para hunter. Asisten Lim, kau seorang Waken bukan? Lakukan sesuatu. Lim menjawab, aku hanyalah seorang Reng E. Satu bis terlihat oleh Suho di depan gedung mereka. Bis itu kemudian melompat mendekati kerumunan Suho. Lari sekarang. Semuanya lari termasuk Suho. Kemudian di sana Suho melihat temannya terkena reruntuhan. Kakiku, aku tak bisa bergerak. Tolong bantu aku. Suho melihat itu, tapi ia hanya terdiam dan terus berlari. Suho teriak, tunggu, aku akan memanggil hunter. Dalam hatinya Suho mulai berpikir, sialan, apa maksudmu kau menyuruhku untuk mati sebagai orang yang bukan seorang Awakener? Yang bisa aku lakukan hanyalah lari. Tapi menyalahkan situasi saja tidak akan merubah apapun. Cari apa yang kau bisa, Suho. Jika itu ayah, apa yang akan dia lakukan? Suho teringat kembali dengan mimpinya dulu. Dulu aku sempat bermimpi yang mirip sekali dengan sebuah game. Untuk mengalahkan para monster yang semakin bertambah kuat di tiap lantainya. Aku terus naik level berulang kali. Saat para monster itu bertambah kuat, aku juga perlu mengimbangi mereka. Oleh karena itu setelah berbagai macam tantangan, aku berhasil mencapai lantai tertinggi. Bos terakhir yang kutemui di sana sangat kuat. Meski dia adalah musuhku, aku tidak bisa menahan rasa kagumku akan kekuatannya. Dan entah kenapa, identitas bos terakhir itu adalah ayahku. Mungkin itu bayangan ayahku yang ada dalam mimpiku. Ayahku yang kuat dan bisa diandalkan. Tapi bagaimana caranya dia bisa menjadi sekuat itu? Ayah, kalau di situasi ini dia pasti takkan lari. Suho kepercayaan dirinya kembali bangkit. Ia mengambil sebuah apar dan berbalik arah. Samar-samar notifikasi sistem muncul. Bis siap menyerang teman Suho. Dengan cepat Suho menghentikan pergerakan bis tersebut dengan apar. Suho berhasil menyelamatkan temannya. Jika itu ayah, dia akan melawan. Suho terus memukul bis tersebut. Sekarang bagaimana? Kudengar serangan non-Awakener tidak punya efek apapun. Sialan, aku terlalu gegabah. Dan kemudian area di sekitar bereaksi. Suho sontak kaget. Perasaan apa ini? Kenapa waktu berhenti? Sebuah jendela sistem lalu muncul di hadapannya. Anda telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan Secret Quest Courage of the Weak. Anda bisa menjadi player sekarang. Apa Anda ingin menerimanya? Suho tak ragu. Situasi ini sama seperti mimpiku. Kalau aku bisa bertarung seperti di mimpi itu, maka tak ada alasanku untuk tidak menerima tawaran di situasi genting semacam ini. Aku terima. Sebuah cahaya terang muncul. Selamat, Anda menjadi seorang player. Hadiah quest Secret Courage of the Weak, Blessing Grid Spellcaster Kandiaru Blessing. Hadiah quest, efek permanen longevity. Semua penyakit, racun dan status efek akan disembuhkan. Dan waktu tidur akan menambahkan kemampuan regenerasimu secara dahsyat. Sistem ini akan membantu perkembangan player. Ini bukan mimpi, nyawamu hanya ada satu. Jadi berhati-hatilah. Status window, Sung Suho, level 1. Suho kini sudah awaken. Suho kembali berpikir, status window yang mirip dengan game itu. Sudah aku duga ini seperti mimpi itu. Quest baru, quest tutorial, kalahkan Miss Burn dan naik level. Level yang didapatkan 1. Setelah itu waktu kembali bergerak. Kini di hadapannya ada 3 bis.
Dan sekarang, Suho bisa melihat sesuatu. Suho teriak pada temannya, cepat lari. Tunggu, nama yang ada di atas kepala mereka. Kalau begitu aku memang sudah awaken. Jadi lawanku adalah 2 non-awaken beast dan 1 hunter yang berubah menjadi beast. 2 beast menyerang bersamaan. Suho bersiap menyerang. 1 hantaman dengan apar Suho berikan. Suho memberi pukulan yang membuat 1 beast kalah. Kaki Suho mengambil ancang-ancang. Maaf, tendangannya membuat beast tersangkut di atap. Suho heran sendiri. Aku bisa melakukannya. Anda berhasil mengalahkan non-awakened Mistburn. Quest tutorial telah selesai. Quest tutorial kalahkan Mistburn dan naik level didapatkan. Levelnya naik menjadi 2. Anda mendapatkan hadiah setelah menyelesaikan quest. Ingin memeriksa hadiahnya. Suho dalam hatinya bilang, sekarang aku lebih yakin aku sudah awaken. Tanpa takut lagi, Suho memberi pukulan pada Beast Hunter. Tapi pukulannya tidak berdampak apapun. Sialan, dia bisa menahannya. Beast itu menyerang balik dengan cakarnya. Suho dengan cepat segera menjaga jarak. Tapi di sana ia terkena cakarannya. Sialan, aku akan berubah menjadi Magic Beast. Kalau dia sampai melukaiku, apa aku akan menjadi Beast? Padahal aku baru saja awaken. Efek negatif telah terdeteksi di spirit Anda. Status efeknya terangkat berkat efek longevity. Efek infeksi pada tubuhnya dihilangkan. Suho lagi-lagi heran. Longevity, setelah aku pikir lagi, aku ingat ada hal semacam itu di status window. Beast tersebut kembali menyerang. Suho yang terjatuh menahan sekuat tenaga dengan tubuhnya. Kalau aku masih lemah dari orang rank D Beast ini, berarti aku masih rank E. Sialan, aku baru saja awaken tapi sudah memikirkan soal rank. Suho terus menahan sekuat tenaga. Pasti ada cara. Tunggu, terima hadiahnya. Anda telah menerima hadiah. Hadiah 1, status poin bertambah 5. Hadiah 2, strength status poin bertambah 3. Strength naik dari 11 menjadi 14. Dengan status yang meningkat, Suho memberi pukulan. Ia berhasil menjatuhkan Beast. Dengan cepat Suho melesat maju dan memberi 1 pukulan keras. Tapi pukulannya tidak berdampak besar. Astaga, meskipun dengan penambahan strength, aku masih belum bisa mengalahkannya. Kalau begitu aku akan memasukkan semua poin ke dalam strength. Strength naik dari 14 jadi 19. Anda naik level. Suho mengumpulkan tenaga di kepalan tangannya. Suho memberi pukulan tepat di muka Beast. Aku belum pernah mendengar ini. Bukankah rank itu sudah ditetapkan saat awakening? Tidak ada awakener yang akan bertambah kuat melebihi rank mereka. Suho menunduk menghindari pukulan. Ia teriak dan kembali memberi pukulan. Tapi kalau aku punya kekuatan untuk kabur dari sistem itu. Suho dengan semua kekuatannya menghantam Beast tersebut sampai menghancurkan bangunan. Suho teriak dan terus memukul hingga Beast tersebut bisa dikalahkan. Anda berhasil mengalahkan Dereng Mistburn, levelnya naik 3. Apa ini? Aku berhasil menang. Dengan begini aku sudah menjadi awakener. Ternyata aku bisa melakukannya. Sekarang aku jadi bisa menyelamatkan orang-orang itu. Seorang Beast membawa pedang lalu terbang. Suho menengok ke jendela dan Beast tersebut sudah berada di dekat Suho dan siap menebas cereng awakener Mistburn. Sebuah ledakan terjadi. Di sisi lain sirine kota terdengar. Dungeon break terjadi di Universitas Seni Korea. Kami meminta semua warga sipil di area sekitar untuk segera evakuasi. Para tentara berjaga di lokasi. Sialan, banyak orang yang mati. Tapi yang bisa kita lakukan hanyalah diam dan melihat kapan hunter yang dikirim asosiasi akan tiba. Temannya menjawab, sepertinya akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menugaskan seorang B rank atau di atasnya. Tunggu, bukankah mereka berkata gate ini D rank? Kau benar, tapi asosiasi mempertimbangkan fakta bahwa Hunter telah terinfeksi dan yang terinfeksi adalah cereng Kim Jong-soo. Kembali ke pertarungan Suho, ternyata Beast yang menyerangnya adalah Hunter Kim Jong-soo. Di sana Suho masih selamat.
Apa-apaan itu? Dia melompat dari lantai yang lebih rendah. Bagaimanapun itu, dia bahkan memiliki sebuah senjata. Dia pasti berbeda dari Beast sebelumnya. Aku sudah naik level beberapa saat yang lalu, tapi aku tak bisa melawannya. Pertarungan kembali dimulai. Beast Jongsu langsung menyerang. Suho berhasil menghindari tebasan pedangnya. Suho terus menghindar sambil berpikir, ini gila, aku tak bisa melawannya. Suho terpojok, ia melihat apar di dekatnya. Beast Jongsu memberi tebasan. Suho dengan cepat melempar apar tersebut. Kepulan asap mengaburkan pandangan. Suho yang melihat celah segera lari. Mustahil aku bisa menghadapi monster seperti itu. Jadi itulah kenapa para Awakener dibagi dalam beberapa rank. Kapan para hunter akan tiba? Aku harus bisa bertahan sampai hunter lainnya tiba. Beast Jongsu perhatiannya kini tertuju pada orang lain di atap gedung. Beast Jongsu langsung melompat ke arah atap gedung. Suho sadar itu dan langsung mengejarnya. Sialan, tak ada waktu untuk menunggu para hunter. Beast Jongsu menyerang orang di atas. Suho langsung memberi tendangan, tapi tendangannya tidak berdampak. Beast Jongsu balik menyerang dengan pedangnya. Suho bisa menghindar. Astaga, pukulan darinya bisa membunuhku, tapi aku juga tak bisa membiarkan dia dengan bebas. Suho kemudian melihat teman-temannya sudah mati. Suho kemudian marah. Ia bangkit dan memberi pukulan bertubi-tubi. Suho menghindar. Ia terus memberi pukulan. Suho mengakhiri serangannya dengan memberi tendangan dengan lutut di muka Beast Jongsu. Tapi di sana Beast Jongsu bisa menahan semua serangan Suho. Satu serangan Beast Jongsu tak bisa dihindari Suho. Suho tubuhnya terpental jauh. Suho kini tidak berdaya. Healing poinnya tinggal 1. Aku beruntung sistemnya masih belum menginginkanku untuk mati. Beast Jongsu kemudian mendekat. Suho kini diambang kematian. Sebuah retakan misterius terlihat. Suho masih bisa berdiri, tapi kesadarannya mulai menghilang. Kelelahan 99, retakan semakin besar. Suho berpikir, sialan, aku benar-benar tak bisa berdiri lagi. Suho hendak terjatuh. Beast Jongsu siap menyerang dengan pedangnya. Dan yang terjadi selanjutnya, retakan itu pun akhirnya pecah. Dari dalam retakan, terlihat tubuh sosok prajurit bayangan. Satu gerakannya membelah tangan Beast Jongsu. Suho samar-samar melihat, apa itu seekor semut. Suho lalu tergeletak. Ia langsung diberikan healing. Semua itu karena aku terlambat. Beast Jongsu masih bisa berdiri. Sosok di hadapannya bilang, kalian hama rendahan yang berani melukai yang mulia. Beru, sang Grand Marshal prajurit bayangan, datang memasuki pertarungan. Dengan satu gerakannya, Beast Jongsu tubuhnya langsung hancur. Di sisi lain, Beast menyerang asisten pengajar Lim. Seseorang tolong bantu aku. Tapi Beast di hadapannya sudah hancur. Beru mengelilingi area dengan cepat sambil terus menghabisi para Beast. Pancaran energinya tersebar ke seluruh kota. Hingga pada akhirnya, Beru mengalahkan semua Beast dan menyelamatkan banyak orang. Setelah situasi mereda, Beru mendekati Suho dan berkata, lama tak bertemu monak kecil. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.